Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunianya, di akhiratnya, ataukah orang-orang yang merugi dunia dan akhiratnya? Bahkan fana'udzu billahi min syarri dzalik, apabila kita termasuk kelompok orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang terkutuk di sisi Allah, di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu diriwayatkan Imam Al-Hakim, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbi." Yang artinya barang siapa yang kehidupannya akhir tahun ini 2022, bulan ini, hari ini, minggu ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu, lebih baik daripada bulan dan tahun yang lalu, maka kita termasuk orang-orang yang hidupnya beruntung di dunianya, di akhiratnya. Wa man kana yaumu mithla amsihi fa huwa maghbun. Dan barang siapa yang kehidupannya hari ini, bulan ini, tahun ini lebih sama saja, sepadan dengan tahun yang lalu, tidak lebih baik, tidak lebih buruk, tidak ada peningkatan sedikit pun dalam hubungannya kepada Allah, tidak ada sedikit pun kebaikannya sama dengan tahun, hari dan bulan yang lalu, maka yang seperti ini menurut Rasulullah digolongkan orang-orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang kehidupannya tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini lebih jelek daripada hari, bulan, minggu, dan tahun yang lalu, maka kita termasuk kelompok orang-orang yang terkutuk, dikutuk oleh Allah, terlaknat, dilaknat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa na'udzu billahi min syarri dzalik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam kajiannya
surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku Allah, ittaqullah, tetaplah bertakwa kepadaku Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah engkau memperhatikan apa saja yang telah kamu lakukan untuk kehidupan akhiratmu nanti. Apa saja yang telah kita berbuat untuk kehidupan kekal kita di akhirat nanti. Wattaqullah, Allah mengingatkan yang kedua kalinya, tetaplah bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meneliti. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan apa saja yang telah kita perbuat untuk kehidupan kita yang kekal selama-lamanya di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Oleh sebab itu dalam kajian Tafsir Al-Muyassar karya Aid Abdullah bin Aid Al-Qarn, beliau menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu saddiqullaha wa rasulahu, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, saddiqullaha wa rasulahu, benarkanlah ajaran Allah, yakinkanlah ajaran Allah dan Rasulnya, mantapkanlah ajaran Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyar'i khafullaha wa amilu, dan kerjakanlah apa yang menjadi perintahnya, bisyar'ihi, dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, khafullaha, dan tetap takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita tidak mampu menjalankan syariat-syariat yang diajarkan, firman-firman Allah yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba-hamba Allah yang membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya, lalu mengamalkan dari perbuatannya, menghindari dari segala kemaksiatan dan dosa, maka itulah hamba-hamba Allah yang hidupnya beruntung di dunia dan di akhiratnya. Lanjutannya, wahdaru iqabau bi fi'li ma amarakum bihi wa tarku ma nahakum anhu. Berhati-hatilah terhadap iqab Allah, berhati-hatilah terhadap siksa Allah. Terhadap apa? Terhadap apa saja yang telah diperintahkannya dan apa saja yang dilarangnya. Hendaklah berhati-hati, hendaklah mawas diri, hendaklah takut yang sesungguhnya kepada Allah terhadap siksaan Allah yang amat pedih bagi hamba-hambanya yang senantiasa melalaikan ajaran Allah, melalaikan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita bertambah tua umur kita, tetapi semakin dekat dengan akhir hayat atau kematian kita. Semakin tua kita, semakin sedikit sisa-sisa umur kita. Apabila kita terus takut kepada Allah, mampu menjalankan sholat 5 waktu dengan istiqomah dan berjamaah, mampu menjalankan perintah-perintah wajib dan sunnahnya, mampu meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang takut terhadap iqab Allah, siksa Allah, yang termasuk kelompok hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung di dunianya dan di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Wanita tadabbaru kullu nafsin ma qaddamat minal a'mali liyaumil qiyamah. Hendaklah
berangan-angan, hendaklah berhati-hati terhadap segala sesuatu yang telah kita kerjakan dari segala macam al-a'mal, amal perbuatan apa saja, liyaumil qiyamah, untuk kehidupan kita di akhirat nanti, untuk kehidupan kita kekal di akhirat nanti, yaitu datangnya hari kiamat nanti. Siapapun yang senantiasa berhati-hati dalam setiap tutur katanya, siapapun yang berhati-hati di dalam perbuatannya, siapapun yang berhati-hati di dalam pergaulannya, hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah, berhati-hati hablum minannas, hubungan horizontal kepada sesama manusia. Maka orang yang senantiasa mawas diri dan berhati-hati untuk kehidupan akhirat nanti, untuk kehidupan kita kekal di akhirat nanti, maka itulah hamba-hamba Allah yang hidupnya mawas diri, yang hidupnya beruntung, yang hidupnya selamat di dunianya dan di akhiratnya. Wa khafullaha fi kulli ma ta'tuna wa ma tadruna, dan takutlah kepada Allah dari segala macam amal perbuatanmu, dan takutlah kepada Allah dari segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita menjalankan perintahnya dengan istiqomah, selama kita mawas diri, berhati-hati, tidak tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan, dalam noda dan dosa, maka kita betul-betul takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, takut akan masa depan akhirat kita, takut kelak di akhirat kita menjadi hamba-hamba Allah yang sengsara, menjadi hamba-hamba Allah yang merugi, menjadi hamba-hamba Allah yang jauh dari hidayah Allah, yang jauh dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, innallaha khabirum bima ta'malun, Allah senantiasa meneliti apapun yang kita kerjakan. La yakhafu alai syai'un min a'malikum wa huwa mujazikum alaiha. Janganlah engkau takut terhadap segala sesuatu. Perbuatan yang baik kerjakanlah, perbuatan yang buruk tinggalkanlah. Maka segala macam perbuatan yang baik mujazikum akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang setimpal. Bahkan amal ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kita akan mampu mengantarkan ketentraman kita di alam barzakh, ketentraman kita di akhirat nanti, bahkan di alam barzakh yang sangat sempit itu, laksana surga, laksana seperti di tempat istana yang luar biasa. Mengapa dan kenapa? Karena kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah, mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kita semuanya berbuat kebaikan kepada Allah, berbuat kebaikan sesama manusia, berbuat kebaikan kepada siapa saja, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Wa in asatum falah. Tetapi sebaliknya, apabila kita berbuat kejelekan, berbuat keburukan, baik hablum minallah, berbuat jelek kepada Allah, sering meninggalkan perintah-perintahnya, sering melanggar larangan-larangannya, sering berbuat jelek kepada tetangga orang lain, berburuk sangka kepada orang lain, negatif thinking kepada orang lain, asatum falah, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal dari perbuatan yang jelek itu. Oleh sebab itu, di penghujung tahun 2022 menuju
tahun 2023 Masehi ini setidaknya kita introspeksi diri kita masing-masing, termasuk yang khutbah ini dan para jamaah semuanya, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan kita di tahun yang baru ini tetap diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat walafiat, fi taatillah, mampu membedakan yang baik itu baik, yang benar itu benar, mampu mengikutinya, yang salah itu batil, yang batil itu salah, dan mampu menjauhinya sebagaimana doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia, beruntung di alam kubur kita, beruntung di akhirat kita, dan mudah-mudahan kapan saja kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfir.